Perbedaan itu wajar, tapi seringkali jadi masalah. Semua orang yang didengar, tapi tidak semua mau mendengar. Setiap orang punya pendapat, tapi tidak semua dapat menerimanya. Diskusi seharusnya mencari solusi, bukan saling menjatuhkan. Didengarkan itu penting, tapi mendengarkan lebih penting. Kadang ego lebih besar daripada tujuan bersama. Kita satu tim, bukan saling berlawanan. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dipahami. Mungkin yang kita butuhkan bukan menang, tetapi memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Dari kelompok 4, mata kuliah Filsafat Pancasila yang diampuh oleh Bapak Sukarman Kamuli, MSI. Assalamualaikum, teman-teman, rapatnya belum mulai kan? Waalaikumsalam. Ini baru mulai, ayo cepat duduk. Kalau kita lihat di adegan pertama, sebenarnya kelihatannya sederhana banget ya, cuman duduk bareng aja. Tapi justru di situ letak poin pentingnya. Semua duduk dalam satu lingkaran, gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih dominan. Itu nunjukin kalau dalam satu kelompok, semua orang punya hak yang sama buat ngomong. Dan itu penting banget sih, karena kalau dari awal aja udah ada yang ngerasa lebih bisa, kedepannya bakal susah buat kerja bareng. Nah, itu masuk ke nilai sila keempat, khususnya di butir pertama tentang kesetaraan hak dan kedudukan. Jadi bukan cuma teori, tapi hal kecil kayak posisi duduk aja sebenarnya udah bisa mencerminkan itu. Gue udah punya ide buat konsep proyek kita. Kita pakai itu aja. Loh, kok kamu udah nentuin konsepnya? Emang kalian punya ide? Kalau gue nunggu, bakal lama. Mending pakai ide gue aja yang udah jelas. Gak bisa gitu dong, ini proyek kita semua, bukan cuma punya kamu. Terus, gimana mau ngasih ide kalau kamu gak dengar? Kalau kamu mau didengar, kamu juga harus mendengarkan. Jangan memaksakan kehendak kayak gini dong. Mau kemana? Kita bisa bicarakan ini secara baik-baik. Mau bicarakan ini secara baik-baik sama orang gak bisa diajak bicara? Nah, masuk ke bagian ini mulai panas nih. Di sini kelihatan banget ada satu orang yang kayak pengen semuanya jalan sesuai maunya dia. Dan jujur ini tuh sering banget kejadian di kehidupan nyata, apalagi kalau kerja kelompok. Masalahnya bukan karena dia punya ide, tapi karena dia nggak ngasih ruang buat orang lain. Dan itu yang akhirnya bikin suasana jadi tegang, bahkan sampai ada yang memilih pergi. Kalau udah kayak gini, sebenarnya kita lagi ngelanggar satu nilai penting, yaitu nggak boleh memaksakan kehendak ke orang lain. Karena yang sebaik apapun ide kita, kalau dipaksain tetap aja nggak bakal diterima dengan baik. Dan dari adegan ini kita bisa lihat, memaksakan kehendak malah bikin masalah makin besar, bukan menyelesaikan. Sebenarnya rapat ini kita adakan untuk apa? Untuk saling adu argumen. Kalau semua orang maunya didengarkan, lalu siapa yang mau mendengarkan? Bertujuan untuk berdiskusi. Perbedaan itu wajar, tapi kita harus mencari cara untuk menyatukan, bukan malah terpecah seperti ini.
Di bagian ini mulai ada titik terang. Ada satu orang yang akhirnya sadar dan coba nenangin situasi. Nggak nyalahin siapa-siapa, tapi lebih ke ngajak semua orang buat balik ke tujuan awal. Dan di sini kita bisa lihat, ternyata solusi dari konflik itu bukan siapa yang paling benar, tapi gimana caranya semua orang bisa duduk bareng dan ngobrol lagi. Itulah yang disebut musyawarah. Musyawarah itu bukan cuma ngomong, tapi juga dengerin. Kadang yang susah itu justru dengerinnya. Dan ini sesuai banget sama butir ketiga sila keempat, yaitu mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama. Jadi bukan ego yang didahulukan, tapi hasil bersama. Maaf teman-teman, kalau begitu kita dengarkan dulu saja ide dari semua orang lalu kita putuskan. Maaf jika terlalu memaksakan kehendak. Bagian ini suasananya langsung berubah. Yang tadinya tegang banget, sekarang jadi lebih santai, lebih enak. Kenapa? Karena semua orang udah mulai dengerin. Gak ada lagi yang maksa, gak ada lagi yang ngerasa paling benar. Dan di sini mulai kerasa yang namanya semangat kekeluargaan. Maksudnya bukan berarti harus kayak keluarga beneran, ya, tapi lebih kerasa saling menghargai, saling ngerti, dan gak ngejatuhin satu sama lain. Ini tuh penting banget, karena tanpa suasana kayak gini, musyawarah juga gak bakal jalan. Dan ini masuk ke butir keempat, yaitu musyawarah yang diliputi semangat kekeluargaan. Oke, kita sepakat ya akan membuat proyek animasi dengan tema langkah kecil, dampak besar. Sepakat. Di bagian akhirnya mereka sampai di satu keputusan. Dan yang menarik, mungkin gak semua orang dapat apa yang mereka mau, tapi mereka tetap setuju. Kenapa? Karena itu hasil bersama. Di sini kita belajar kalau keputusan yang baik itu bukan yang bikin satu orang senang, tapi yang bisa diterima semua orang. Sekali lagi, yang bisa diterima semua orang. Dan ini sesuai dengan butir kelima, yaitu menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Jadi setelah sepakat, ya dijalankan bareng-bareng, bukan malah diperdebatkan lagi. Dan menurut aku, ini sih bagian yang paling penting, karena sinilah kebijaksanaan itu benar-benar kelihatan.